Dan ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 12 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat-saat seperti ini, bukan hanya secara emosi kita perlu dikuduskan, tetapi juga secara akal budi. Kita perlu terus dibawa kembali kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa berpikir dengan tenang, ya kita juga bisa berpikir dengan benar. Ya, sehingga saudara diajak untuk kita boleh bersama-sama memuji Tuhan dengan hati kita, tetapi juga dengan akal budi kita. Merenungkan firman Tuhan dengan segenap keinginan kita, tetapi juga dengan akal budi kita. Mari, dengan hati dan akal budi, kita datang kepada Tuhan, kita beribadah dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan memberkati. Ibadah kita pada hari ini akan kita mulai di dalam nama Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus memberkati seluruh ibadah kita. Mulai awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan kita. Suci, suci, suci. Suci, suci, Allah Maha Kuasa. Suci, 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 Allah Maha Mulia. Bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa dalam kerajaan surga, sekali lagi kami bersyukur dan berterima kasih karena bahkan sampai hari ini kami masih boleh bersama-sama beribadah meskipun dari tempat kami masing-masing. Ya Tuhan, meskipun hari ini kami tidak datang ke rumah Tuhan, tapi kami percaya kami tetap harus dilayakkan oleh Tuhan. Bahkan ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing. Ampunilah sekali lagi ya Tuhan untuk segala dosa kami, segala pelanggaran kami, segala apa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga biarlah hari ini pada waktu kami beribadah dari rumah kami tetap boleh dilayakkan untuk boleh datang kepada Tuhan. Nyatakanlah kiranya kehendak-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami yang beribadah kepada Tuhan, kami boleh dipimpin oleh hikmat Tuhan yang melampaui segala akal. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian jemaat yang saya kasihi. Shalom. Senang sekali kita kembali bisa bertemu untuk beribadah secara online kepada Tuhan kita yang sudah bangkit. Kebangkitan Yesus Kristus memberikan arti yang sangat penting bagi iman saudara dan saya. Sebab penghalang paling besar bagi seorang manusia adalah mati. Tetapi di kitab suci kita di 1 Korintus 15 ayat 55 tertulis, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Artinya adalah bagi Tuhan kita Yesus Kristus, kematian sudah tidak berkutik. Mari kita memuji Tuhan kita yang maha kuasa ini dengan pujian mulia.
muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Raja atas segala raja, termulialah. Hormati Yesus, puji Immanuel, Rajaku, Tuhanku, bintang fajar. Di dalam kekekalan ku puji Dia, memerintah bersama Dia selamanya. Mari kita dengan sukacita memuji Tuhan kita lagi dengan lagu Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Jemaat sekalian, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan sebuah lagu seperti rusa rindu sungai. Rusa rindu
jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita seringkali mendengar peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka seringkali juga di dalam kehidupan iman kita tanpa kita sadari, ya kita mengamini, tak mengalami maka tak percaya. Nah saudara, pada minggu yang lalu kita boleh bersama-sama melihat Allah seperti apa yang kita itu imani. Ya, bukan Allah yang akan terus menghindarkan kita dari kesulitan, tetapi Allah yang sanggup untuk membawa kita melewati kesulitan yang ada. Ya Bapa kita di surga bahkan tidak menghindarkan anaknya yang tunggal dari mati untuk menebus segala dosa kita. Tetapi Bapa yang di surga mempunyai kuasa untuk membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya, sehingga demikian pula dalam kehidupan kita. Jikalau Allah terus menghindarkan kita dari segala kesulitan yang ada, saudara dan saya tidak akan pernah dewasa. Ya, meskipun memang seringkali sebagai anak, ya kita taunya atau kita inginnya semuanya beres. Kita maunya itu tahu beres. Tapi kalau seperti itu terus, saudara, kapan kita menjadi dewasa? Itu kenapa seringkali di dalam kehidupan kita Tuhan tidak menghindarkan kita dari kesulitan, tetapi Tuhan setia memimpin kita melewati, mengatasi kesulitan yang ada. Ya, sehingga pada waktu kita percaya Allah yang membangkitkan dari antara orang mati, ya kiranya keyakinan ini yang juga kita miliki di dalam kehidupan kita. Tetapi seperti tadi saya mengatakan ya, tak kenal maka tak sayang, tak mengalami maka tak percaya. Ya di sini kita melihat meskipun kita jelas mengamini dan sudah melihat bersama-sama Allah yang membangkitkan orang mati itu seperti apa, seringkali masih ada pertanyaan ya. Bagaimana saya tahu kalau itu benar? Ya, bagaimana kalau misalnya Allah bukan cuma sekedar tidak mengizinkan saya menghindari kesulitan, tetapi juga bahkan tidak memimpin saya melewati kesulitan. Ya, bagaimana jikalau Allah bahkan juga tidak menyertai saya di dalam melewati kesulitan yang ada, meninggalkan saya, dan akhirnya saya harus menghadapi kesulitan itu sendiri yang sudah pasti saya akan gagal. Ya saudara, ini seringkali yang menjadi sesuatu kesulitan karena kita tidak mengalami sendiri. Ya kita tidak melihat, ya bukan cuman kita tidak melihat Yesus bangkit dari antara orang mati, kita juga tidak pernah melihat orang bangkit dari antara orang mati. Ya, sehingga tahu dari mana ini? Ini benar. Ya bagaimana kalau ternyata di ujung pelangi, ya ternyata tidak ada emasnya begitu ya. Ternyata pengharapan kita adalah pengharapan yang tidak berdasar. Bagaimana? Ya sehingga seringkali pertanyaan-pertanyaan bagaimana, keraguan ini seringkali muncul. Betul ya? Dalam hidup kita sebagai orang percaya, sehingga akhirnya sebagian orang mengambil suatu langkah yang ekstrim. Wes pokoknya kamu itu percaya saja. Begitu ya? Nggak usah dipikir, ya nggak usah pakai pertimbangan, pokoknya ya yang penting kamu pokoknya percaya saja kepada Tuhan.
Bahkan bukannya tidak ada yang lebih ekstrim daripada itu ya. Seolah-olah kalau kita memakai akal budi, kita kurang beriman. Kalau kita beriman, jangan pernah memakai akal budi kita. Karena akal budi membuat kita meragukan iman kita. Nah saudara, seperti yang kita sudah boleh renungkan bersama-sama di dalam 5 menit word of wisdom pada beberapa hari yang lalu. Allah kita adalah Allah yang utuh. Ya, sehingga Allah menciptakan kita sebagai manusia. Ya, Allah juga termasuk menciptakan kita mempunyai akal budi. Dan semua apa yang Allah ciptakan itu baik. Dan Allah tidak lupa dia menciptakan kita sebagai ciptaan yang berakal budi. Sehingga saya percaya mestinya kita tidak harus memilih salah satu dari 2 ekstrim tadi ya. Yang pertama betul-betul kita mencoba untuk mengkritisi secara demikian rupa sampai tidak ada keraguan. Baru kemudian saya yakin saya bisa percaya. Wah ini masalah sih. Tapi juga di sisi yang lain kalau kemudian kita mengambil langkah, pokoknya tidak usah dipikir sudah ya. Percaya ya percaya saja, tidak usah pakai mikir. Mikir membuat kita kurang percaya. Saya percaya juga. Itu tidak kalah kecil masalahnya dibandingkan dengan yang pertama. Dan saya pada waktu kita kembali kepada Alkitab kita melihat tidak harus kita mengambil salah satu dari dua-duanya. Jadi dalam cerita ketika Yesus ya bagaimana berbicara kepada Thomas. Bagaimana Yesus menjawab keraguan Thomas. Saya melihat ada sesuatu hal di dalam hikmat bijaksana Tuhan yang bisa menghindarkan kita dari kedua ekstrim yang tadi dan memberikan kepada kita bukan sekedar iman, bukan hanya iman yang sejati, tetapi iman yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, mari kita bersama-sama akan melihat dari Yohanes pasalnya yang ke-20, Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-29. Yohanes pasal yang ke-20, 24 sampai 29 saya akan membacakan. Dan meskipun saudara saya yakin sebagian besar tahu cerita ini ya. Bolehkah mengikuti baik-baik sehingga saudara bisa lebih menghayatinya. Ya demikianlah firman Tuhan. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24. Tetapi Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat-saat seperti ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau engkau bukan hanya sekedar menciptakan kami dengan perasaan, tapi engkau juga menciptakan kami dengan akal budi ya Tuhan. Dan biarlah melalui kami merenungkan firman Tuhan bersama-sama, Tuhan boleh semakin menguduskan akal budi kami. Sehingga kami boleh semakin mengenal apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, persiapkanlah setiap kami di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini sebetulnya sangat terkait dengan bagian yang kita renungkan bersama-sama pada minggu yang sebelumnya. Ya, pada minggu yang lalu kita melihat bagaimana Yesus yang bangkit dari antara orang mati datang kepada para murid dan menyatakan damai sejahtera. Dan bagaimana? Karena mereka beriman kepada Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Bukan Yesus yang tidak pernah mati atau tidak mau mati untuk menebus dosa. Tapi Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Maka iman itu memberikan satu shalom yang sejati kepada mereka. Dan bahkan mereka kemudian diberikan suatu misi oleh Yesus.
yang mengatakan seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Dan kemudian Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Nah saudara, pada kesempatan itu ternyata salah seorang murid yang bernama Thomas tidak hadir. Ya, dan tadi kita membaca ketika kemudian dia datang ke sana, dia kembali dia mendapatkan cerita dari murid-murid yang lain, kita melihat bagaimana dia tidak mau percaya. Sehingga kemudian Tuhan di dalam segala kesabarannya begitu ya, kembali menampakkan diri satu kali lagi, kembali sekali lagi mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Dan dia mempersilahkan Thomas untuk kemudian mencucukkan tangannya ke dalam bekas luka dari Tuhan Yesus. Nah saudara, di dalam bagian ini kita bisa melihat apa yang kita harus lakukan. Ya, di awal tadi saya mengatakan seringkali orang Kristen jatuh kepada dua ekstrim ya. Ekstrim yang pertama sepertinya takut dibodohi. Begitu ya, takut kecewa kepada Tuhan. Yang meminta bukti yang mau nyata senyata-nyatanya. Ya, sementara ekstrim yang kedua itu sepertinya sudah tidak usah lah. Pokoknya percaya saja. Tidak usah banyak mikir begitu ya. Kita amin saja. Ya benar tidak benar pokoknya amin. Saudara, saya percaya Alkitab tidak mengajarkan akan hal itu. Dan kunci, kalau kita mau menemukan kunci bagaimana untuk tidak jatuh kepada salah satu dari dua ekstrim tadi. Ya kita perlu memperhatikan apa yang Yesus katakan di akhir cerita ini kepada Thomas. Yesus mengatakan kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ada dua hal di dalam bagian ini yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, karena engkau telah melihat aku, maka aku percaya. Dan yang kedua adalah berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Saudara, dari dua hal ini kita bisa menarik dua kesimpulan ya. Yang pertama, apakah salah kalau kemudian Thomas menjadi percaya kepada Yesus setelah dia melihat? Ya, apakah percaya setelah melihat itu merupakan sesuatu hal yang salah? Nah, saudara, pada waktu kita membaca bagian itu, izinkan saya mengatakan bahwa jawabannya adalah tidak. Ya karena Yesus kalau itu salah, mengapa Yesus harus kembali datang kepada Thomas, bahkan kemudian mempersilahkan dia untuk melihat, mempersilahkan dia untuk mencucukkan tangannya, dan kemudian dia mengatakan jangan kemudian tetap tidak percaya, tetapi percayalah. Ya dengan Yesus masih memberikan dirinya memenuhi permintaan Thomas. Ya di sini kita melihat kalau memang kita mendapat kesempatan ya percaya kepada Tuhan. Ya karena kita sebelumnya mengalami hal yang luar biasa atau mengalami mujizat. Ya puji Tuhan. Ya saya bukannya tidak pernah mengetahui ada orang yang kemudian percaya kepada Tuhan setelah dia menerima mujizat. Ya kita mengamini mujizat itu tetap ada. Ya sehingga apakah salah kalau saya percaya setelah saya melihat? Tidak, tetapi di sisi yang lain bermasalah. Ya, salah sih enggak. Begitu ya. Tetapi kalau saudara menunggu sampai betul-betul bisa melihat baru kemudian bisa yakin, maka saudara ada suatu masalah yang besar ya terhadap iman saudara. Kenapa seperti itu? Karena meskipun kita percaya, ya sampai hari ini yang namanya mujizat itu masih ada. Karena Allah yang bisa mengadakan mujizat 2000 tahun yang lalu jelas ya masih sangat bisa melakukan mujizat itu sekarang. Tapi di sini kita melihat yang namanya mujizat. Ya baik pada zaman dulu maupun zaman sekarang maupun zaman apapun. Yang namanya mujizat itu tidak pernah sering terjadi. Nah ini yang saudara mesti perhatikan dengan baik. Ya bukan hanya pada hari ini ya. Bukan. Tapi bahkan ketika saudara membaca Alkitab, perjanjian lama maupun perjanjian baru, saudara apakah menemukan mujizat di setiap kitab? Apakah setiap raksasa iman di perjanjian lama itu melakukan mujizat? Betul? Tidak. Abraham melakukan mujizat apa ya yang luar biasa ya? Begitu ya? Ada? Ya tidak banyak. Ya kita melihat mujizat muncul pada saat-saat tertentu. Pada waktu Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Pada waktu Yosua membawa Israel masuk ya ke tanah perjanjian. Tapi setelah itu
Tidak banyak loh. Betul ya? Daud melakukan mujizat apa ya? Ya Salomo melakukan mujizat apa ya? Ya saudara jarang menemukan. Baru kemudian pada zaman Elia dan Elisa, saudara menemukan wah kembali banyak sekali terjadi mujizat. Tapi pada zaman Yesaya, zamannya Yeremia, ya Yehezkiel, begitu ya, mujizat apa yang mereka lakukan? Saudara akan sulit untuk mengingat-ingat. Pada zamannya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, wah kembali terjadi beberapa mujizat begitu ya. Tapi setelah itu Esra, Nehemia, kembali saudara tidak menemukan mujizat dalam jumlah yang banyak. Saudara akan kesulitan untuk mengingat-ingat. Demikian juga di dalam perjanjian baru. Memang karena Yesus memulai suatu zaman yang baru. Maka mujizat begitu banyak. Di Kisah Para Rasul mujizat juga begitu banyak. Tapi sejarah mencatat setelah itu ya mujizat meskipun tetap terjadi tidak lagi sebanyak seperti yang sebelumnya. Apakah menunjukkan Allah ini kuasanya kurang konsisten ya? Ya sehingga hanya bisa melakukan mujizat pada saat-saat yang tertentu. Begitu ya, karena mungkin kalau melakukan mujizat anytime, setiap saat mungkin habis begitu ya. Saudara tidak. Ya tidak ada hubungannya dengan kuasa Allah ketika mujizat tidak terjadi secara teratur terus menerus. Juga tidak ada hubungannya dengan kasih Tuhan. Wah Tuhan lebih mengasihi Elia ya ketimbang Yesaya ya. Tidak ada hubungannya. Ya tetapi karena memang yang namanya mujizat ya secara naturnya ya memang tidak bisa terus atau sering terjadi. Ya karena mujizat kita menggolongkan sebagai hal yang luar biasa. Dan yang namanya hal yang luar biasa ya tidak biasa terjadi. Ya, hal yang biasa terjadi kita tidak sebut itu sebagai hal yang luar biasa. Meskipun bisa jadi itu hal yang luar biasa loh. Tapi yang hari ini secara khusus ya kita sebut sebagai hal yang luar biasa ya berarti memang tidak biasa terjadi. Betul ya? Sehingga seringkali saya memakai contoh ya. Kalau andai kata tiba-tiba ya di Surabaya turun salju ya. Wah saudara mungkin akan lebih kusyuk berdoa ya. Kenapa? Karena kelihatannya akhir zaman sudah dekat ini ya. Surabaya kok bisa turun salju. Ya tapi ternyata kalau misalnya saljunya berhenti dan wah Yesus belum turun. Tahun depan turun salju lagi ya. Tingkat antisipasi keterkejutan saudara mulai berkurang itu. Ya, tahun depan turun salju lagi, tahun depan turun salju lagi begitu ya. Maka meskipun tetap tidak ada yang bisa menjelaskan, tetapi karena turunnya salju itu teratur, maka turunnya salju di Surabaya berhenti menjadi hal yang luar biasa. Begitu ya, bahkan ketika tidak ada penjelasannya. Kenapa? Ya karena terjadi secara teratur. Ya sehingga hal-hal yang terjadi secara teratur akan secara otomatis kehilangan keluar biasaannya. Sehingga sampai sekarang ya pada waktu saya membaca ya bagaimana Charles Lindbergh itu pilot pertama yang terbang secara solo ya melintasi Laut Atlantik. Ya pada waktu saya membaca dan dikatakan bagaimana karena peristiwa itu dia menjadi orang yang paling terkenal satu Amerika bahkan mungkin juga satu dunia. Saya sangat sulit untuk bisa membayangkan loh. Karena bagi saya hari ini pilot terbang aja kok sampai sebegitunya ya. Ya, sehingga saya tidak bisa membayangkan kenapa pilot terbang itu sampai bisa terkenal ke seantero negeri. Ya karena sekarang orang terbang itu banyak. Jadi pada waktu itu ini pertama nih. Ya yang terbang itu melintasi lautan Atlantik. Sehingga sangat luar biasa. Ya ketika Neil Armstrong ya bagaimana pertama kali menginjakkan kaki ke bulan. Wah itu berita yang luar biasa. Tapi pada waktu saya menyaksikan film mengenai Apollo yang ke-13. Ya itu ketika diluncurkan ya tidak ada orang yang lihat TV itu. Ya sudah biasa kok. Baru kemudian ketika ada kecelakaan yang membuat mereka mungkin tidak bisa mendarat di bumi. Wah baru kemudian orang sibuk melihat TV kembali karena ini luar biasa. Ya karena sebelum-sebelumnya yang pergi kembali. Ini sekarang kok nyantol begitu ya. Sepertinya tidak bisa kembali ke bumi baru orang melihat. Sehingga di sini kita melihat yang namanya hal yang luar biasa ya memang tidak biasa terjadi. Sehingga pada waktu kita percaya hanya ketika kita melihat, maka di sini kita melihat iman kita akan menjadi iman yang bermasalah. Karena saudara mau tunggu sampai kapan? Ya demikian juga di dalam Alkitab kita melihat, tidak otomatis kok ketika orang melihat maka akan menjadi otomatis percaya.
Ya, bangsa Israel tadi saya mengatakan yang hidup di zaman yang sangat banyak terjadi mujizat. Pada waktu Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, tidak ada yang masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Padahal segitu banyak mujizat yang mereka itu saksikan. Sehingga kalau iman saudara baru bisa ada ketika saudara mengalami begitu ya sendiri. Saudara, izinkan saya mengatakan iman saudara tidak akan pernah itu sejati. Saudara akan mudah sekali untuk tergoncang. Bahkan mungkin saudara seperti menanti-nantikan sesuatu yang tidak kunjung datang. Tapi di sisi yang lain, cerita ini menunjukkan kepada kita bukan berarti kemudian iman kita menjadi iman yang tidak berdasar. Ya, Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Tetapi kalimat ini tidak sama dengan ya wis kamu pokoknya percaya. Tidak. Nah, saudara, kesalahan Thomas di sini itu apa sih? Begitu ya. Kesalahan Thomas di sini itu apa? Ya, apakah karena dia tidak mau pokoknya percaya? Begitu ya. Ya, apakah itu yang menjadi kesalahannya dia? Karena dia tidak mau menjadi orang yang membutakan dirinya pokoknya percaya, bukan. Ya, yang menjadi kesalahan Thomas bukan karena dia tidak mau pokoknya percaya, tetapi apa yang menjadi kesalahan Thomas karena dia pokoknya tidak percaya, padahal rekan-rekannya sudah memberikan kepada dia kesaksian yang sah, yang seharusnya dia kalau bukannya pokoknya tidak percaya, seharusnya dia bisa percaya. Dan bahkan dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia percaya. Saudara, sekali lagi ya. Tadi Alkitab mengatakan ketika kemudian teman-teman Thomas, ya para rasul yang lain, memberitahukan kepada Thomas bahwa Yesus bangkit. Yesus datang kepada kita. Saudara, Thomas mengatakan apa? Ya pokoknya tidak mau. Ya pokoknya sebelum saya lihat, ya pokoknya sebelum saya mencucukkan tanganku gitu ya ke dalam bekas lukanya, ya pokoknya saya tidak mau percaya. Kenapa? Ya, alasannya apa? Tidak ada kok. Ya, sehingga sampai kemudian timbul beberapa tafsiran ya. Mungkin karena Thomas itu gelo gitu ya. Aduh pengen lihat Yesus. Ya kok pas Yesus datang dia tidak ada. Sehingga akhirnya dia ngambek. Begitu ya. Pokoknya harus sampai Yesus itu datang kembali. Saudara, benar atau tidak benar tafsiran ini kita tidak tahu ya. Tapi yang pasti ada banyak tafsiran ya karena memang Alkitab tidak menunjukkan Thomas itu kenapa ya tidak percaya. Ya karena sebetulnya memang tidak ada alasannya loh. Kenapa dia tidak percaya? Apa karena memang dia sering di April mob oleh para rasul yang lain? Ya enggak kok. Betul ya? Apa karena memang dia sering ditipu oleh rasul yang lain? Ya enggak. Apakah karena memang ini pas waktunya April mob sehingga dia curiga jangan-jangan ini dikerjai ya karena pas 1 April begitu ya. Ya tidak juga kok. Suasananya bukan suasana bercanda begitu ya. Sehingga apa yang membuat Thomas tidak percaya kepada kesaksian. Ya, kesaksian rasul yang lain yang sungguh-sungguh sudah menyaksikan Yesus yang bangkit. Tidak ada. Ya, sehingga di sini kita melihat yang menjadi masalah Thomas bukan karena dia menolak untuk pokoknya percaya, tetapi karena dia memutuskan tidak percaya tanpa ada alasan yang jelas. Padahal yang memberitahukan kepada dia itu merupakan saksi-saksi mata yang sah, saksi-saksi mata yang bisa untuk dipercaya. Nah, saudara, di sini kita melihat ya. Apa yang membuat hari ini kita percaya kepada Tuhan? Yang pertama, ada kesaksian di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ya, Alkitab mengatakan Roh Kudus bersama-sama dengan roh kita bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, sehingga setiap orang yang tidak ada Roh Kudus di dalamnya, dia tidak mungkin bisa percaya kalau dia itu anak Tuhan. Ya, saudara mau PI sampai berbusa-busa ya. Kalau Roh Kudus belum menyentuh hati seseorang, belum melahirbarukan orang itu, belum bersaksi di dalam hatinya, dia tidak akan bisa percaya bahwa dia itu adalah anak Tuhan. Yesus mati untuk dia. Di dalam Yesus ada keselamatan. Tidak mungkin. Sehingga kepada setiap kita yang percaya, kenapa kok bisa percaya? Karena ada kesaksian dari dalam hati.
Tetapi juga yang kedua, yang ini seringkali orang Kristen tidak menyadari ya. Saudara, kenapa bisa percaya kepada Injil? Apakah iman kita itu tidak masuk akal? Tidak pernah lihat Yesus bangkit kok percaya? Ya tidak pernah lihat orang bangkit kok percaya ada orang bangkit dari antara orang mati begitu ya. Naik ke surga. Ya lihat orang naik pesawat biasa begitu ya. Naik ke surga tanpa pesawat tidak pernah. Kok percaya? Tidak masuk akal. Tidak. Ya meskipun kita tidak melihat tetap iman kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena kita percaya kepada kesaksian saksi mata. Dan saudara sampai hari ini kesaksian dari saksi mata yang sah itu bernilai tinggi sekali. Amin. Ya harus sih. Ya, karena kalau saudara tidak amin, ya tidak ada yang namanya pengadilan. Ya, bagaimana hakim memutuskan seseorang bersalah atau tidak? Harus dia lihat sendiri. Ya, harus dia hadir di tempat kejadian perkara. Loh ya enggak loh. Ya, bagaimana hakim memutuskan bersalah? Ya, kemudian memutuskan ini benar. Dari apa yang namanya, bukan cuma bukti ya, tetapi dari apa yang namanya saksi mata. Ya, dan saksi mata yang sah itu kuat. Apalagi lebih dari satu saksi mata yang sah. Wah, ya saudara akan sulit sekali untuk lolos begitu ya. Kalau ada lebih dari satu saksi mata yang sah, apalagi banyak saksi mata yang sah mengatakan bahwa saudara melakukan kejahatan yang sedang dituduhkan. Saudara tidak bisa mengatakan, loh Pak Hakim tidak pernah melihat saya melakukan sendiri loh. Ya sehingga Pak Hakim tidak berhak secara adil menyatakan saya bersalah. Enggak, ada amin ya. Betul ya. Sehingga bahkan sampai hari ini ya kesaksian saksi mata yang sah itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan sejauh mana sebagai orang Kristen kita menyadari sekali lagi ya, Allah kita Allah yang utuh. Ya Allah kita bukan cuma menciptakan hati kita. Ya Allah kita bukan cuma menciptakan perasaan kita. Kalau hari ini saudara dan saya bisa dengar firman, bisa menganalisa, bisa berpikir benar apa enggak ya. Masuk akal apa enggak yang dikatakan oleh pendeta Henry ya. Yaitu karena Tuhan yang menciptakan kita dengan akal budi. Ya sehingga Tuhan yang menciptakan kita dengan akal budi bukan meminta kita pokoknya percaya. Tapi Tuhan sudah menyediakan segala hal yang perlu untuk kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Dan iman yang sejati harus merupakan iman yang bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun kita memang yang namanya iman berarti kita belum bisa melihat secara jelas. Ya, ayat yang seringkali disalah mengerti ya. Di dalam Ibrani pasal yang pertama. Ya kita membaca apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Wah berarti kalau iman itu mesti pokoknya amin. Begitu ya. Karena dasar dari segala hal yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya pokoknya amin. Berani mikir itu kurang beriman kamu. Saudara tidak. Ya, kenapa? Karena menariknya sekali lagi Allah kita itu utuh dan konsisten ya. Ibrani 11 ayat pertama mengatakan kalimat ini. Ibrani 12. Ya, Ibrani 12 ayat yang pertama menyimpulkan seluruh Ibrani pasal ke-11. Ya saudara kalau membaca harap jangan baca 1-2 ayat kemudian tidak terus. Ya saudara kalau baca Ibrani 11 ayat 3, 4, 5, 6, 7 sampai terakhir. Itu bicara apa sih? Bicara mengenai saksi-saksi iman. Ya sehingga di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi. Ya karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Maka marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kenapa? Pokoknya enggak. Karena kita memiliki banyak saksi. Ya demikian pula Thomas harusnya bisa percaya. Karena ada belasan saksi kok. Mau bilang mereka halusinasi. Ya nama masuk akal. Tidak ada halusinasi itu bersifat massal. Begitu ya. Paulus bahkan mengatakan ada 500 orang. Yesus menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus di tempat yang berbeda-beda. Luar biasa ya. 500 orang bisa halusinasi dan halusinasinya mengenai subjek yang sama. Saudara ini tidak masuk akal.
Betul ya, dan bahkan Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ya, sebagian besar saksi itu masih hidup loh. Kalau mau tanya silakan. Ya, sehingga di sini kita bersyukur kepada Tuhan, ya meskipun memang kita tidak bisa melihat apa yang Alkitab itu katakan, saudara dan saya percaya bukan pokoknya percaya. Ya Allah sudah menyediakan saksi mata yang sah, yang bisa kita yakini kebenarannya. Sehingga di dalam hal ini saya ingin mengatakan kepada setiap kita ya, selama kita tinggal di dalam dunia ini, saudara, tidak mungkin ya untuk kita benar-benar sama sekali tidak ada keraguan. Ya karena iman kita masih belum sempurna. Ya sehingga wajar sih. Kalau hari ini sebagian saudara ada satu ketakutan ya. Ya ketika kita sudah terdampak, betul sih. Ya, Pak Hendri mengatakan Allah kita memang bukan Allah yang akan otomatis selalu menghindarkan kita. Tapi membantu kita melewati. Sehingga sekarang saya mesti melewati. Tapi terus kalau saya melewati Tuhannya pergi bagaimana ya? Izinkan saya mengatakan ya kita tidak bisa sama sekali tidak ada keraguan. Tapi di sini kita melihat biarlah yang penting keraguan itu tidak mematikan kita. Ya karena kita bersyukur Allah kita bukan menyuruh kita pokoknya percaya. Allah sudah memberikan kepada kita akal budi. Dan Allah juga sudah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Sehingga di saat kita ragu, jangan cuma sekedar pokoknya percaya. Ya jangan ragu, pokoknya percaya. Tapi pada waktu kita ragu, saudara mesti kembali ke dasar. Saudara mesti memperkuat akar. Ya saudara mesti kembali lagi merenungkan begitu ya. Dan bukan cuma sekedar mengulangi percaya. Tapi merenungkan kenapa saya percaya. Kenapa iman saya seperti ini. Dasarnya itu apa. Dan iman yang ditopang oleh akal budi. Yang tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Akan menjadi suatu iman yang kokoh. Yang meskipun memang tidak mungkin akan menghilangkan semua keraguan kita. Tapi akan memberikan kepada kita keberanian, kesiapan. Untuk kita tetap boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya, sehingga saya rindu ya kalau kita mau menghadapi saat ini. Karena betul-betul kita tidak tahu bagaimana ke depan. Ya, kalau ada yang sudah berani kemudian mengatakan pasti akan terjadi seperti ini. Seperti yang sudah pernah terjadi begitu ya. Salah kok. Sehingga kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Sehingga pada waktu-waktu seperti ini. Seperti tadi dikatakan di dalam panggilan ibadah. Waktunya kita sungguh-sungguh mulai menguduskan pikiran kita. Ya itu kenapa saya sangat susah hati melihat orang Kristen tanpa berpikir panjang. Meneruskan berita-berita hoax. Begitu ya, hoax. Ya, kenapa saya susah hati? Karena bukan cuma membuat saudara akhirnya sedikit banyak menjadi pemfitnah. Begitu ya. Tapi juga akhirnya membuat kita menjadi kurang cerdas. Ya, dikendalikan sekedar oleh ketakutan dan kepanikan. Benar atau salah, teruskan saja. Ya, dua berita yang bertentangan, pokoknya dua-dua teruskan saja. Hoax atau tidak hoax, teruskan saja. Saudara, bukan cuma sekedar bermasalah secara etika dan moral. Ya, saudara kalau terus melakukan hal seperti itu, saudara bermasalah secara akal budi. Ya, saudara akan menjadi orang yang cuma didorong oleh kepanikan dan ketergesa-gesaan dan kekurang berpikiran. Dan kalau kita terus membiasakan diri seperti itu, bagaimana kita bisa mengenali kehendak Tuhan? Ya, bagaimana kita bisa menemukan apa yang Tuhan mau kita lakukan? Seperti yang kita khotbahkan pada minggu yang lalu. Sehingga biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita melihat. Begitu ya, tidak realistis. Ya bermasalah kalau saudara betul-betul mau mengalami terlebih dahulu baru bisa percaya. Itu akan membuat saudara bermasalah sekali. Tapi di sisi yang lain juga bermasalah kalau sebagai orang Kristen kita mau melatih iman tetapi tidak melatih akal budi. Ya Tuhan kita yang menciptakan kita, menciptakan Thomas sebagai manusia yang mempunyai akal budi. Dan Tuhan sudah menyediakan ya kebenaran firman Tuhan, saksi-saksi yang sah yang kita bisa percaya. Sehingga biarlah iman kita boleh dipimpin oleh iman, boleh dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga iman kita menjadi iman yang bukan pokoknya, iman yang bisa dipertanggungjawabkan, iman yang utuh, iman yang kokoh, dan bukan iman yang rapuh. Kiranya Tuhan memimpin kita. Mari sekali lagi kita bersama-sama masuk di dalam doa. Saya ingin berdoa bagi setiap saudara.
Biar saudara sekali lagi boleh mengamini doa saya. Kita akan bersama-sama berdoa, bersama-sama memanjatkan doa syafaat. Sehingga biarlah meskipun saya sendiri yang berdoa, tapi bersama-sama kita boleh berdoa sebagai satu umat. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih hari ini kami boleh melihat betapa Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh utuh. Dan kami juga melihat betapa Engkau bukan Allah yang semena-mena, yang meminta kami pokoknya percaya tanpa boleh berpikir sama sekali, tanpa boleh bahkan bertanya sama sekali. Kami sangat bersyukur Engkau Allah yang menciptakan kami sebagai manusia yang mempunyai akal budi, dan Engkau Allah yang konsisten, Engkau Allah yang utuh, Engkau bukan Allah yang lupa Engkau menciptakan kami seperti apa. Sehingga ya Tuhan, ampunilah kami kalau seringkali sebagai orang Kristen kami menginginkan bukti yang tidak masuk akal. Tapi ampunilah juga kami kalau seringkali kami sebagai orang Kristen kami tidak mau menggunakan akal kami secara benar di dalam ketertundukan akan firman Tuhan. Karena itu hamba-Mu berdoa bagi setiap kami ya Tuhan. Kami rindu bukan menjadi orang-orang yang hanya didorong oleh kepanikan, oleh perasaan, menyebarkan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Tapi biarlah ya Tuhan, Tuhan pimpin akal budi kami. Jadikan kami sebagai orang Kristen yang bisa mempertanggungjawabkan iman kami. Sehingga kami boleh melihat apa rencana Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan ketika ada di antara kami yang sudah mengalami dampak secara ekonomi. Ya Tuhan, bahkan mungkin ada juga yang khawatir akan kesehatan. Tapi biarlah jangan kekhawatiran yang menguasai kami. Tapi biarlah akal budi yang dipimpin oleh hikmat Tuhan. Yang boleh membawa kami melewati di dalam penyertaan Tuhan. Masa-masa yang bahkan tidak ada seorang ahli pun yang tahu bagaimana seminggu ke depan. Bagaimana sebulan ke depan. Apalagi bagaimana beberapa bulan ke depan. Tapi biarlah ketika akal budi kami disucikan, kami boleh melihat apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kami dan bagi keluarga kami dan bagi jemaat kami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga terus berdoa sekali lagi bagi pemerintah kami. Mereka sungguh-sungguh memerlukan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Dan kami berdoa biar Engkau yang boleh memimpin mereka. Engkau yang kami percaya Engkau yang sudah boleh memilih mereka sebagai pemimpin atas bangsa ini. Kiranya Engkau juga yang boleh menuntun mereka, memberikan mereka hikmat bijaksana, sehingga mereka boleh membuat keputusan-keputusan yang tepat, yang boleh berdampak baik kepada bangsa ini. Tuhan sungguh sertailah pemimpin kami, dan Tuhan jauhkanlah kiranya orang-orang yang justru pada saat-saat seperti ini terus menyebarkan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Kiranya Tuhan yang tidak membiarkan orang-orang seperti ini terus melakukan apa yang selama ini mereka lakukan. Tuhan juga boleh memakai pemerintah kami untuk boleh mengambil tindakan yang harus diambil. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap kami di dalam segala pergumulan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang boleh memberikan kekuatan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap kami yang di dalam kesulitan secara ekonomi. Engkau sungguh boleh memimpin selangkah demi selangkah. Bahkan hamba-Mu berdoa bagi sebagian di antara kami yang sedang sungguh-sungguh dalam kondisi yang sangat sulit di dalam hal kesehatan. Padahal situasi seperti ini. Biar masih ada pertolongan Tuhan yang boleh menuntun mereka mengambil langkah-langkah yang tepat. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am. persekutuan orang kudus, Pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, Dan hidup yang kekal. Amin. Amin.
Amin. Jemaat sekalian, mari kita meresponi firman Tuhan yang sudah kita terima. Mari kita memberikan persembahan dengan sukacita sambil kita nyanyikan lagu Mulia Bagi Tuhan yang Bangkit. Mari kasih oleh Tuhan, kita sudah boleh sampai di akhir ibadah kita. Kita sungguh-sungguh tidak tahu bagaimana apa yang ada di depan kita. Tapi biarlah seperti yang firman Tuhan katakan, ya hikmat Tuhan boleh menuntun akal budi kita. Sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kita. Mari kita akan mengembalikan segala hormat, pujian dan kemuliaan bagi Tuhan saja. Doksologi. Yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita, mari kita boleh menerima berkat Tuhan di tempat kita masing-masing. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menebus kita, dan Allah yang memimpin kehidupan kita, sungguh boleh memberikan kepada kita akal budi yang boleh memahami betapa besar kuasanya, menguatkan iman kita di dalam pengertian yang benar, dan menjadikan kita saksi untuk kemuliaan namanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dikasih oleh Tuhan, setiap hari Kamis ya kita akan menerbitkan 5 menit
Wow, ya, atau 5 menit word of wisdom yang isinya itu akan terkait dan mengingatkan kita akan firman yang kita dengarkan pada minggu yang sebelumnya. Sehingga biarlah kita boleh bersama-sama memperhatikan ya, sehingga firman yang kita dengar pada hari Minggu tidak kemudian jatuh ke tanah yang tidak siap dan kemudian hilang begitu saja, tapi betul-betul boleh tumbuh di dalam hati kita seperti satu tanah yang subur. Ya, mari sekali lagi di dalam saat-saat seperti ini kita bukan mengisi akal budi kita dengan membaca dan terus meneruskan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Tapi mari kita memakai akal budi kita sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan bagi setiap kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.